Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar di tema yang kelima, subtema yang keempat, pembelajaran yang terakhir. Nah, siap untuk belajar? Yuk kita mulai. Beni pergi ke Banjarmasin. Beni mengunjungi pamannya. Paman mengajak Beni bakti sosial di Tugu Katulistiwa. Nah, itu ada Tugu Katulistiwa ya, ada di Banjarmasin. Di Tugu ada orang yang mengecat, ada yang memungut sampah, ada juga orang yang memotong rumput. Beni bertugas mencabut rumput. Beni bersama pamannya dan beberapa orang lainnya. Nah, kalian perhatikan di situ ada gambarnya. Beni dan teman-temannya dan beberapa orang keluarganya itu sedang bakti sosial ya, sedang bakti sosial di sekitar Tugu Katulistiwa. Bakti sosial merupakan sikap yang baik ya, sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Nah, masih ingat ya bunyi sila kelima Pancasila? Bagaimana bunyinya? Iya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah bunyinya. Sila ini berhubungan terhadap perilaku kita dalam bersikap adil terhadap semua orang. Nah, kita bersikap adil dengan orang-orang di sekitar kita, itu menunjukkan bahwa kita mengamalkan sila yang kelima. Banyak sekali contoh yang lain ya. Contoh sikap yang mencerminkan sila yang kelima. Nah, contohnya tadi itu ada bersikap adil. Contoh yang lain adalah menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, lalu menghargai hasil karya orang lain, tidak melakukan perbuatan yang merugikan pihak umum, lalu suka melakukan perbuatan dalam rangka mewujudkan kemajuan dan keadilan sosial. Itu adalah contoh sikap yang mencerminkan sila yang kelima. Nah, perilaku yang lain bagaimana? Masih banyak sekali ya. Kita bisa menerapkan sikap-sikap yang baik di lingkungan sekolah, di keluarga, dan juga di masyarakat. Nah, sekarang kita perhatikan gambar berikut. Apakah gambar berikut menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan sila kelima atau tidak? Nah, kita lihat gambar yang pertama. Gambar pertama ada anak sedang memberikan bantuan ya ini ya. Nah, memberikan bantuan kepada orang lain kira-kira menunjukkan sila kelima atau tidak? Iya, betul. Ini menunjukkan perilaku yang menunjukkan sila yang kelima. Berarti ini betul ya. Lalu sekarang gambar yang kedua. Kita lihat gambar yang kedua. Ada anak yang satu membawa itu ya. Yang satunya kelihatan tidak mau ya. Nah, berarti ini tidak mau membantu. Nah, termasuk sikap yang sesuai dengan sila kelima atau tidak? Tidak. Iya, ini tidak mencerminkan sila yang kelima. Kita lihat gambar yang ketiga. Di gambar ketiga kita melihat ada Lani ya. Lani sedang memberikan bantuan kepada seseorang. Nah, bagaimana? Apakah sesuai dengan sila yang kelima? Iya, betul. Ini sesuai dengan sila yang kelima. Ini berarti tanda centang ya. Berikutnya yang nomor 4. Nah, kita lihat, kita perhatikan baik-baik. Anak-anak itu sedang bekerja bakti ya, membersihkan lingkungan. Ada yang sedang menyapu, ada yang mencabut rumput. Nah, berarti bagaimana? Sesuai tidak dengan sila yang kelima? Iya, betul. Ini juga sesuai dengan sila yang kelima. Berarti tanda centang juga. Berikutnya gambar yang kelima. Nah, gambar yang kelima ini ada Siti sedang menabung. Nah, menabung itu bagaimana? Apakah termasuk sila yang kelima? Ya, betul sekali. Menabung itu juga merupakan contoh sikap yang mencerminkan sila yang kelima ya, bersikap hemat. Nah, berarti nomor 5 juga tanda centang. Lalu gambar yang ke-6. Ada gambar apa itu ya? Kita perhatikan baik-baik gambar yang ke-6. Ada gambar anak sedang asik bermain sepertinya ya.
Nah, bagaimana itu? Apakah sesuai dengan sila yang kelima? Ya betul, ini tidak sesuai dengan sila yang kelima, berarti ini tidak dicentang ya. Nah, berikutnya ini ada gambar Beni dan Siti, mereka sedang bertanya jawab ya. Coba kita baca bersama-sama. Teman-teman, coba ingat kembali pengalamanmu, pengalaman melakukan kegiatan sesuai sila kelima Pancasila. Sudah ingat? Coba ceritakan di depan kelas agar kamu dapat berbagi pengalaman sesuai sila kelima Pancasila. Nah, anak-anak, kalian semua tentu sudah pernah melaksanakan perbuatan atau perilaku yang mencerminkan sila yang kelima ya. Nah, itu adalah contoh sikap-sikap yang baik yang harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, nah ini ada apa ini? Kita baca ya. Beni menghitung langkah dari rumah ke Tugu Katulistiwa. Jarak rumah paman ke Tugu Katulistiwa 240 meter. Jarak Tugu Katulistiwa menuju tenda panitia 3000 cm. Berapa meterkah jarak yang ditempuh Beni dari rumah paman ke tenda panitia? Nah, cara menjawabnya seperti ini ya. Diketahui jarak yang pertama dari rumah ke tugu itu 240 meter. Lalu jarak yang kedua yaitu dari tugu ke tenda itu 3000 cm. Lalu yang ditanyakan jarak yang ditempuh Beni dalam meter. Ya, ingat. Lalu dijawab. Jarak yang kedua tadi kan 3000 cm. Nah, kita ubah dulu ke dalam satuan meter ya. 3000 cm itu berapa meter? Nah, berapa? 30 meter. Nah, jadi jarak tempuh sama dengan jarak yang pertama ditambah jarak yang kedua, yaitu 240 meter ditambah 30 meter sama dengan 270 meter. Jadi, jarak yang ditempuh Beni adalah 270 meter. Nah, sekarang coba ada soal seperti ini. Jarak rumah paman Beni ke Tugu Katulistiwa 24.300 cm. Jarak Tugu Katulistiwa menuju tenda panitia 29 meter. Berapa sentimeter jarak yang ditempuh Beni? Nah, bagaimana ya cara menjawabnya ya? Kita buat seperti tadi ya. Kita tulis seperti tadi ya. Diketahui jarak yang pertama rumah ke tugu itu 24.300 cm atau sama dengan 243 meter. Lalu jarak yang kedua dari tugu ke tenda panitia sama dengan 29 meter. Yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh Beni, berarti dari rumah ke tenda panitia seluruhnya. Lalu berikutnya jawab, jarak yang ditempuh sama dengan, berarti jarak yang pertama ditambah jarak yang kedua. 243 meter ditambah 29 meter sama dengan 272 meter. Nah, seperti itu cara menjawabnya. Soal-soal yang lain boleh kalian kerjakan buat latihan ya. Ini contohnya seperti ini. Nah, selesai sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Tadi kita sudah belajar tentang yang pertama sikap yang sesuai dengan sila yang kelima ya. Ada banyak sekali tadi. Nah, berikutnya tadi kita juga sudah belajar matematika ya, tentang menentukan jarak dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, sudah jelas semuanya ya anak-anak ya. Kalau masih ada yang belum jelas, bisa kalian tanyakan ke Bu Guru ya. Nah, selesai sudah pembelajaran pada pagi hari ini. Berarti kita sudah menyelesaikan tema 5, subtema 4. Nah, dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 sudah selesai. Berarti sekarang tugas untuk kalian kerjakan evaluasi subtema di LKS ya, halaman 125 ya. Kalian kerjakan di buku tugas, tulis jawabannya saja dari nomor 1 sampai 20 ya.
dikerjakan di buku tugas jawabannya saja. Nanti kalau sudah dikumpulkan di sekolah. Oke, terima kasih Bu Guru akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap jaga jarak, dan jangan lupa menggunakan masker. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.